Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan kiranya Anda semua bersama dengan keluarga baik-baik saja. Dimanapun teman-teman berada, salam dari saya, Bung Ropan, dan kali ini saya akan berbicara tentang Sintayong, pelatih kepala tim nasional kita, khususnya untuk U20, yang sedang bersiap untuk menghadapi Piala Dunia, di mana kita sebagai tuan rumah pada 20 Mei sampai 11 Juni yang akan datang. Dan ditargetkan tentunya bagi STY harus keluar atau lolos dari fase grup. Karena nantinya kita itu berada di grup A dalam undian, belum tahu siapa lawan kita. Karena undiannya untuk penentuan pembagian grup nantinya itu akan berlangsung pada 31 Maret yang akan datang, drawingnya. Dan pasti akan ada harap-harap cemas siapa lawan kita ini di grup, karena setiap grup ada 4 ya yang akan ada di sana, dan tentunya harus siap ya, apapun yang harus kita hadapi dengan lawan seberat apapun, karena target dari ketua umum tentunya dari Pak Erik adalah lolos ya. Kita akan sukses sebagai tuan rumah, tentunya sebagai penyelenggara, tapi juga tidak boleh kalah dengan tim nasional paling tidak harus bisa menunjukkan ya kebolehan ya dalam pertandingan demi pertandingan di fase grup. Nah, untuk itu persiapkan harus dimatangkan. Ya. Dimatangkan dalam hal ini pengurus PSSI itu berharap sekali kepada STY ini untuk memberikan yang terbaik ya, di Piala Dunia U20 tahun ini. Dalam rangka menuju ke sana, ya, untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kerangka tim yang bagus, yang bisa diandalkan, rencananya Muhammad Ferrari dan kawan-kawan itu akan bertolak menuju ke Korea. Timnas kita berlatih di sana, dan itu pemilihan yang saya pikir oke ya, daripada jauh-jauh ke Eropa. Ya, kita ke Korea aja, karena di Korea kan banyak lawan-lawan yang bagus. Uji coba juga bisa dipilih, apalagi STY sebagai orang Korea, mantan pelatih tim nasional Korea di Piala Dunia Rusia 2018. Jadi saya rasa ini bagus lah untuk memilihkan juga bukan baru kali ini kita tes di Korea ya. Saya juga pernah melakukan itu, tapi semoga maksimal ya. Apa yang ada di Korea ini kita berlatih, tanding ya, pemusatan latihan di sana, mendapatkan lawan-lawan yang bagus ya. Terutama menurut saya ya, STY harus bisa mencari lawan tim Korea. Jadi kalau Korea tuh lolos ke Indonesia untuk ikut di Piala Dunia U20, kita harus cari dong. Tidak mungkin kita sudah di Korea kita tidak bisa bertanding. STY kan punya link yang bagus ya, punya channel yang bagus dengan Federasi Sepak Bola Korea. Meminta untuk uji coba aja, uji tanding dengan tim kita ya. Tidak perlu memikirkan untuk kita harus kalah menang, itu urusan nanti, tapi yang penting kita bisa merasakan bagaimana bermain dengan Korea yang level sepak bolanya tentu ada di atas kita, dan kita bisa belajar banyak pemain-pemain kita. Mungkin dari cara mereka bermain ya, seperti yang kita dapatkan di Piala Asia kemarin di Uzbekistan. Kita bisa menghadapi Uzbekistan, menghadapi Suriah, menghadapi Irak, dan saya pikir lumayan, ada 4 poin, kita kalah sekali, ya menang sekali, dan draw sekali, walaupun memang tidak lolos ya. Kita punya clean sheet 2 kali, tidak kebobolan melawan Suriah dan Uzbek. Pertahanan kita oke, walaupun memang masih ada kelemahan di sana sini yang harus dibenahi, dan ini menjadi tanggung jawab dari STY. Makanya memilih ke Korea ini harus betul-betul mematangkan tim ini. Kelemahan-kelemahan apa yang dia lihat dalam catatan dia untuk dievaluasi dari Piala Asia, dan dia harus tambal ini. PR-nya banyak ya, kelemahan-kelemahan kita, untuk segera dia matangkan ini sehingga tampil maksimal di putaran final di Piala Dunia ketika memulai pertandingan di fase grup. Nah, itu saya kembali tadi, lebih bagus memang bermain dengan tim U20 Korea. Kalau Korea ini lolos, untuk kita bisa sekali lagi kita bisa belajar dengan mereka. Di samping tentunya ada banyak timnya, klub-klub di sana tentu ada universitas-universitas yang bagus, yang memiliki pemain yang bagus untuk kita melakukan serangkaian pertandingan uji coba. Nah, STY ini punya beban yang berat memang kalau bisa melihatnya, karena kalau kelemahan kita itu, kita bisa, yang paling pasti adalah finishing. Itu sangat terlihat. Ya, penyelesaian akhir ini sangat-sangat kurang ya di lini serang kita.
Karena selama di Piala Asia kita hanya mencetak 1 gol itu lewat Hoki Caraka ketika menang melawan Suriah. Banyak peluang juga yang ada, terutama dalam pertandingan pertama melawan Irak. Kalau kita mengevaluasi melawan Irak itu, mestinya kita di babak pertama sudah bisa dapat 2 gol. Ya. Kita tidak akan kalah kalau kita seri lawan Irak aja udah bagus. Ya. Tapi sayang ya, ini peluang matang ya dari Hoki Caraka ketika mendapat umpan dari Ronaldo Kuate, sebaliknya juga ketika Ronaldo Kuate dapat umpan dari Hoki Caraka, itu dua-duanya di depan gawang itu tidak bisa mencetak gol. Ya. Jadi ini yang pasti dilihat oleh tim kepelatihan ya, di bawah STY. Nah, selain penyelesaian akhir, tentunya komunikasi di lapangan ini yang terasa mungkin kurang, harus ditingkatkan. Ya. Ini STY harus bekerja keras. Ya, bagaimana pemain selalu bergerak, ya, tidak diam, menjemput bola. Itu yang ada. Transisi permainan yang memang sangat kurang kelihatan. Karena kita lebih banyak bertahan, tapi kalau mau dalam hal menyerang itu kita lambat sekali, kurang. Ya. Begitu juga ketika kita menekan turun, ini terlihat sekali dengan transisi permainan yang terjadi. Nah, tentunya tidak terlepas juga dengan memang amunisi kita kurang ketika berlangsung di Piala Asia, karena di tengah itu selain tidak ada Marcelino, ya Sanadin Faris tidak bisa melanjutkan pertandingan karena cedera lututnya, ligamen lututnya, dan harus balik, sehingga hanya bergantung terhadap 2 pemain saja untuk bahu-membahu, ya, Ahmad Maulana dan Arkan Fikri. Nah, ini juga akan menjadi pemikiran bagi STY untuk memilih pemain untuk membawa ke Korea. Mungkin saja dia akan membawa pemain itu sekitar 30 bahkan lebih untuk ada seleksi di sana, rotation di sana, sebelum dia menentukan pemain-pemain terbaik. Bisa saja 23 pemain atau mungkin 24 pemain, itu terserah dari STY. Tetapi dia harus bisa memikirkan juga bagaimana menambah di tengah ini. Mungkin Marcelino sudah bisa bergabung. Karena kan katanya tuh April Marcelino bisa datang setelah dia tidak bisa bermain, ada di Deense di Liga 2 Belgia, sehingga dia tidak ikut di Piala Asia. Nah, sudah berjanji akan balik pada April ini dan bergabung dengan tim. Ya, mudah-mudahan dia bisa diizinkan untuk bisa bergabung dan persiapkan Piala Dunia. Kalau Sanadin memang sudah tidak bisa diharapkan, ya, karena ini pasti akan proses penyembuhan, pemulihan pemain ini itu cukup lama, sehingga STY harus bisa. Kemarin kan itu dia mendatangkan Brandon Seuneman ya dari Jakarta untuk mengisi posisi dari, tapi walaupun tidak dimainkan, tapi saya pikir sudah harus ada beberapa alternatif yang dari kepala Sintayong untuk mengambil pemain-pemain muda terbaik untuk ada di lini tengah, bukan cuma di tengah, di lini belakang juga harus kuat, di samping, di depan. Dan depan itu perlu ada tambah 3 striker lagi. Ya syukur-syukur kalau memang sudah ada Rafael Struijk yang sudah WNI, ya sudah dinaturalisasikan. Ada 3 pemain yang kita tahu, termasuk dengan Justin Hapner di belakang dan Ivar Janner di tengah. Ini kan akan lebih oke lah. Walaupun masih terasa kurang dengan 3 pemain ini, tapi di depan ada Rafael. Masalahnya ini kan mesti menjaga, kalau Rafael cedera akan sangat sulit. Dia bisa berduet di depan dengan Hoki Caraka. Selain ada Ronaldo Kuate juga harus menambah, mungkin ada 5 striker yang harus dilihat oleh 5-6 striker yang harus dibawa untuk dipilih oleh STY ke Korea ini. Ya. Di gelandang juga harus banyak yang harus dibawa. Harus lebih dari 7-8 gelandang dia harus ambil. 9 gelandang dia harus taruh untuk bisa melihat di sini. Pemain belakang dia harus memanggil mungkin sekitar 10 lagi pemain belakang untuk taruh. Ya. Kiper juga untuk dia. Walaupun kita sudah punya Dava, ada Cahya di sana. Tapi dia perlu juga untuk bisa melihat alternatif lain. Kalau persoalan di belakang, tentunya dia agak sedikit senang dengan penampilan di mana kita ada 2 clean sheet. Ya, menghadapi Suriah dan menghadapi Uzbek. Tekanan besar dari Uzbek, kita mampu mengatasi pemain-pemain kita. Mental sudah teruji di lini belakang dari Muhammad Ferrari yang memimpin sebagai kapten kesebelasan. Tetapi ini kan bahaya kalau kita bermain seperti ini. Karena menghadapi tim-tim yang itu levelnya lebih tinggi dari kita. Kita mau bertahan bagaimanapun kalau digempur habis, ini sulit. Tim-tim dari Eropa, dari Amerika Latin, dari Afrika ini semua kuat. Yang punya permainan yang terorganize dengan baik, sangat rapi. Visi bermain bola mereka bagus. Aliran bola ke depan, transisi permainan mereka oke semua. Jadi ini tugas dari STY. Ya. Kalau kita hanya terus bermain dengan pragmatis, ya akan berat untuk menghadapi di Piala Dunia. Nah, kalau bicara dengan Piala Dunia kan Ferrari ini sangat menonjol memang. Dia salah satu pemain dalam catatan yang ada itu memiliki sapuan, ya, atau clearance yang sangat bagus. Ada 17 clearance yang dilakukan oleh pemain Persija ini. Kalau dia mungkin hanya
hanya bersaing dan kalah dari pemain belakang Cina ya, Liu Haofan yang melakukan 19 kali clearance, dan juga pemain dari Australia, pemain muda Australia ya, Joshua Rawlins yang melakukan 18 kali sapuan di sini. Tapi sudah tercatat ini Ferrari oke. Tinggal pasangan dia pasti kalau Justin Hubner sudah naturalisasi ini ya, DPR sudah ketok, dia dapat paspor KTP Indonesia, ya, diambil sumpah tentunya, dia akan bermain di belakang, ini kuat bersama dengan Ferrari, ditambah dengan Kakang. Oke, karena kita juga punya Robbie Darwish yang bisa bermain. Nah ini keuntungan-keuntungan kalau memang ada pemain-pemain naturalisasi yang diambil, yang tapi mulanya harus bagus ya, harus punya kualitas yang mumpuni untuk bermain di tim U20. Karena kan kesempatan ini tidak akan datang mungkin 2 kali. Kita hanya ikut di Piala Dunia pertama kali di U20 ini karena kita sebagai tuan rumah. Nah itu dapat jatah secara tidak langsung lolos. Sehingga Asia itu nantinya kan akan ada ambil 4 setelah pertandingan di Piala Asia di Uzbek ini U20. 4 itu yang lolos ke semifinal, lolos semua, ditambah dengan Indonesia, jadi ada 5 wakil dari Asia untuk berlaga nantinya di Indonesia. Jadi ini keuntungan besar yang harus dimanfaatkan. Nah, dan ini juga akan menjadi pertaruhan terakhir dari STY sebagai pelatih utama. Karena kontrak dia selesai, STY harus bisa membuktikan itu. Karena bisa saja setelah gagal di Piala Dunia ini, mungkin ya kita tidak tahu. Ya, bagaimana sekarang ke depan? Apakah dia akan dipertahankan oleh Ketua Umum Erick Thohir dalam hal ini, atau dia akan berhenti? Nah, STY ini kan sudah pernah berbicara ya ketika itu di wawancara di Metro beberapa bulan yang lalu. Ya, dia bilang bahwa kalau memang dia gagal, dia akan berpikir dengan jernih untuk mempertimbangkan, jangankan disuruh mundur, dia akan mundur sendiri. Kalau itu yang diinginkan untuk ketika dia merasa dia gagal nantinya, karena tujuan dia datang ke Indonesia untuk kontrak kan adalah Piala Dunia U20 ini. Makanya saya bilang, ini pertaruhan besar bagi nama STY. Kalau gagal total, ya bukan tidak mungkin dia akan berhenti. Tapi kan memang sayang, dia sudah bentuk tim ini, sudah berproses, ya bagus ya, dari terarah di antara tim U19, 20 ya, 23, kemudian sampai ke tim senior, kan ini bagus. Progresnya itu ada terlihat di bawah STY. Kemudian dia berhenti ya sulit. Pelatih baru juga akan datang, kan mulai dari nol lagi. Ya, tidak akan mungkin dia akan sama dengan gaya STY. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Namun semua tergantung dari kepengurusan PSSI untuk bisa melihat posisi dari STY untuk berlanjut atau tidak. Karena banyak juga yang menginginkan bahwa dia bisa terus. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau sudah tidak bisa ya dia berhenti ya, atau diberhentikan oleh PSSI. Kita akan nantikan bersama apa yang akan dilakukan dalam proses pematangan tim nasional U20 selama berlatih di Korea. Ya, semoga ini semua berlangsung dengan baik, lancar di Korea, dan dia bisa mendapatkan kerangka yang bagus, tim yang dapat diandalkan untuk meraih hasil yang maksimal, hasil yang positif ketika balik dari Korea untuk bersiap tampil di Piala Dunia U20. Namun yang lebih membuat kita was-was adalah hasil undian tentunya. Siapa 3 lawan kita yang akan berkumpul di grup A bersama dengan tim U20 kita. Ya, ini yang rame yang kita akan nantikan. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk melihat persiapan-persiapan. Tentunya kita akan kawal terus, akan melihat perkembangan tim U20 di bawah STY dalam persiapan menuju Korea atau sudah sampai di Korea, bagaimana perkembangan mereka. Itu kita harus untuk memberikan informasi-informasi kepada teman-teman semua pencinta sepak bola tim nasional Indonesia. Oke, ciao.